Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini, kami masih bisa bersama-sama untuk belajar tentang pengetahuan yang telah Tuhan berikan. Biarlah kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk kami memahami pengetahuan yang telah Tuhan sediakan untuk lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Kami serahkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sel, yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, dan yang ketiga, siswa mampu mengkorelasikan apa yang terjadi jika salah satu komponen kimiawi dalam sel tidak ada. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester yang baru ini, yaitu semester pertama pada kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mereview dulu pembelajaran kita pada semester lalu. Karena tidak baik kita melupakan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih mengingat judul besarnya? Wah, tentu saja pada lupa ya karena liburan semester. Ibu ingatkan kembali, subjudul besarnya adalah keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Nah, semua udah pada ingat? Oke, jika memang kalian sudah ingat, Ibu mau bertanya lagi. Ada berapa jenis pencemaran? Benar, ada 4 jenis pencemaran. Yang dimulai dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Benar sekali. Ada satu lagi nih pertanyaan Ibu yang terakhir sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Nah, pada peta konsep kita yang kemarin itu ada mengenai akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Adakah yang dapat menyebutkan apa saja akumulasinya? Ya, beberapa di antara kalian sudah hampir tepat, tetapi ada yang masih kurang tepat. Ibu akan mengingatkan kembali, ada 4 akumulasinya. Yang pertama, zat yang tidak dapat terurai di dalam lingkungan. Yang kedua, zat yang tidak dapat terurai dalam tubuh. Yang ketiga, akumulasi atau sering disebut sebagai biomagnifikasi. Dan yang terakhir adalah dampak, yaitu gangguan fisiologi tubuh, mutasi gen, dan kromosom. Nah, khususnya pada bagian mutasi gen dan kromosom, ini sangat erat hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, Ibu himbau dan harapkan kalian memberikan perhatian yang benar-benar fokus untuk pembelajaran kita hari ini, karena pembelajaran kita hari ini akan sangat berkesinambungan untuk pembelajaran kita berikutnya. Karena ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini, maka Ibu akan menjelaskan kepada kalian beberapa tugas-tugas yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Khususnya pada pertemuan di bab 1 ini, Ibu akan jelaskan tugas kita ke depannya adalah kita akan mengadakan yang namanya pengamatan di laboratorium tentang sel tumbuhan. Oleh karena itu, siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, dan siapkan alat dan bahan yang nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci. Selanjutnya, tugas lanjutan kita adalah kita akan membuat organel sel dari tumbuhan maupun organel sel dari hewan, yang nanti Ibu akan bagi kelompoknya berdasarkan yang Ibu sudah pilihkan untuk kalian. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas-tugas yang akan kita lakukan untuk kedepannya, dapat mengetik pertanyaan kalian dan mengirimkannya kepada Ibu lewat ketua kelas. Hari ini kita akan membahas materi tentang sel. Namun kita akan membahas 4 subtopik besar, yaitu yang terdiri dari sejarah penemuan sel, ukuran dari sel, tipe sel, dan komponen kimiawi penyusun sel. Nah, berbicara tentang sejarah penemuan sel, ada yang tahu siapa penemu sel pertama kali? Benar sekali, penemu sel pertama kali adalah Robert Hooke pada tahun 1665, yaitu dia mengamati sel gabus yang ada pada dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop. Nah, pada pengamatannya, dia melihat bahwa di dalam sel gabus tersebut terdapat ruang kosong yang ia sebut sebagai sel. Dalam bahasa Latin disebut selula, yang artinya kamar kecil.
Melalui pengamatan yang dilakukan oleh Robert Hooke ini, maka Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 melakukan penelitian lanjutan terhadap sel alga Spirogyra dan juga bakteri dengan menggunakan mikroskop. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anthony van Leeuwenhoek ini, para ilmuwan mulai melakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan penemuan tentang sel. Adapun beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian tersebut yaitu Theodor Sequan dan Matthias Jacobs Claydon pada tahun 1838. Mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit dasar dari kehidupan dan menyimpulkan bahwa seluruh makhluk hidup terdiri dari sel. Peneliti selanjutnya adalah Max Schultz, yaitu menemukan protoplasma yang mengatakan bahwa protoplasma adalah struktur dasar yang merupakan bagian penting dari sel. Selanjutnya adalah Robert Brown. Ia menemukan nukleus pada sel tanaman anggrek. Nah, dia menyimpulkan bahwa nukleus berfungsi sebagai organel sel yang mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Sebenarnya masih terdapat beberapa ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian pengembangan tentang sel ini, namun hanya beberapa yang Ibu jelaskan. Kalian bisa lihat dalam buku K13 yang sudah dibagikan kepada kalian. Nah, berdasarkan hasil penemuan-penemuan tersebut, disimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Selanjutnya, sel adalah unit terkecil yang struktural, artinya memiliki komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup yang memiliki organel-organel yang tersusun secara teratur. Selanjutnya, sel itu adalah unit fungsional, artinya sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang berhubungan tentang pembentukan sifat morfologis dan biologis dari makhluk hidup. Selanjutnya adalah semua sel berasal dari sel sebelumnya yang melakukan pembelahan. Selanjutnya, sel adalah unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Subtopik yang kedua adalah ukuran sel. Ibu mau bertanya nih, adakah yang tahu berapa ukuran sel? Ya, mungkin beberapa di antara kalian tahu, beberapa di antara kalian juga masih kurang mengetahuinya. Ibu akan menjelaskan bahwa ukuran sel berkisar antara 1 sampai 100 mikrometer. Ukuran itu adalah ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, namun bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Namun, di dalam sel tersebut kita tahu bahwa akan ada, nanti Ibu jelaskan di penjelasan berikutnya, yaitu organel-organel sel yang sangat kecil, lebih kecil dari sel. Nah, untuk melihat organel-organel sel ini, digunakanlah mikroskop elektron yang akan membantu kita untuk melihat organel-organel sel yang ada di dalam sel. Subtopik yang ketiga adalah tipe sel. Adakah yang tahu berapa tipe sel? Benar sekali, ada 2 tipe sel. Tipe sel yang pertama adalah sel prokariotik, yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik ukurannya lebih kecil dari sel eukariotik. Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah sel prokariotik. Dalam bahasa Yunani, pro artinya sebelum, karion artinya inti. Jadi, disimpulkan bahwa pengertian daripada sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik dengan bagian sel lainnya. Di dalam sel prokariotik memiliki DNA sirkular atau disebut dengan plasmid, memiliki ribosom, memiliki sitoplasma, memiliki membran plasma yang berfungsi untuk membatasi sel, dan memiliki dinding sel yang dilapisi dengan kapsul. Sel prokariotik juga memiliki pili yang berfungsi sebagai alat pelekat dan juga memiliki flagella sebagai alat untuk pergerakan. Contoh dari sel prokariotik adalah pada bakteri. Dalam gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, terlihat jelas organel-organel atau komponen-komponen yang menyusun sel prokariotik. Ada terdapat kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, dan flagella. Yang kedua adalah sel eukariotik.
Dalam bahasa Yunani, eu artinya sebenarnya, karyon artinya inti. Jadi disimpulkan bahwa sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik yang sering juga disebut sebagai DNA dibungkus oleh membran inti. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ukuran daripada sel eukariotik ini jauh lebih besar dari ukuran sel prokariotik. Ukurannya berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer. Nah, contoh yang bisa kita ketahui yang merupakan sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan juga sel hewan. Dalam sel yang Ibu tunjukkan merupakan contoh dari sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Masing-masing sel memiliki organel-organel sel yang membantu menjalankan fungsi sel. Subtopik yang keempat adalah komponen kimiawi penyusun sel. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, adakah yang mengetahui pengertian daripada biomolekul? Jawabannya masih kurang tepat. Jadi Ibu akan jelaskan, biomolekul itu artinya senyawa kimiawi yang dihasilkan daripada aktivitas sel. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan juga komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari dua jenis. Yang pertama, komponen anorganik, yang kedua, komponen organik. Komponen anorganik sendiri terdiri dari air dan garam mineral beserta ion-ion. Sedangkan komponen organik terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Komponen pertama yang akan Ibu jelaskan adalah komponen anorganik. Yang pertama, air. Air berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, garam mineral dan ion-ion berfungsi sebagai komponen struktural sel, pemeliharaan fungsi metabolisme, pengaturan kerja enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Komponen yang kedua yaitu komponen organik. Yang pertama, protein. Protein berfungsi sebagai penyusun membran sel dengan bergabung bersama lemak membentuk senyawa lipoprotein. Protein seperti itu dinamakan sebagai protein struktural. Selain itu, protein memiliki fungsi yang misalnya membentuk enzim dan disebut protein fungsional. Selanjutnya adalah lipid atau lemak yang berfungsi sebagai pembentuk membran sel bersama protein, juga mengatur sirkulasi lemak yang lain dan sumber-sumber cadangan energi bagi sel. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi sel, juga berfungsi sebagai komponen pembentuk membran dan dinding sel, dan juga merupakan komponen penyusun sel bersama dengan protein. Dan yang terakhir adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Untuk memudahkan kita untuk semakin memahami materi tentang sel yang sudah Ibu jelaskan, berikut Ibu akan tampilkan video dari YouTube yang akan memudahkan kita untuk lebih memahami materi tentang sel yang telah Ibu jelaskan. Dalam video YouTube ini terlihat seekor tikus yang di dalamnya terdapat banyak sel. Sel yang ada dalam video YouTube ini memudahkan kita untuk memahami sel yang ada pada tubuh hewan. Dalam sel ini terdapat komponen kimiawi yang tidak terlihat secara jelas karena warnanya bening. Sel terdiri dari dua tipe, yaitu sel eukariotik yang di dalamnya terdapat banyak organel-organel sel yang saling mendukung untuk membentuk fungsi pada sel. Contohnya adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang kedua adalah sel prokariotik. Seperti yang sudah dijelaskan, sel prokariotik dimiliki oleh bakteri. Dalam sel prokariotik ini dapat terlihat jelas bahwa sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti. Dalam organel-organel sel ini dapat kita lihat dengan jelas dan akan semakin kita pahami saat pembuatan media pembelajaran yang sudah diinstruksikan untuk kalian kerjakan. Selanjutnya, sel pada tumbuhan.
yang apabila diperdekat dan diperjelas, maka bentuk daripada sel tumbuhan adalah sebagai berikut. Ibu berharap melalui video yang sudah ditampilkan, kita semakin memahami materi tentang sel ini. Setelah kita mempelajari materi pelajaran kita hari ini, seperti biasanya, Ibu akan mengadakan post test. Ibu rasa kalian sudah siap. Oleh karena itu, kalian harus menutup buku kalian masing-masing. Ibu akan memberikan soalnya yang akan kalian kerjakan dalam 20 menit. Silakan dikerjakan oleh sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nanti setelah selesai langsung kumpulkan. Jadi Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai tugas yang akan kita kerjakan tepatnya untuk 2 minggu ke depan. Jadi kalian masih memiliki waktu selama 2 minggu mempersiapkan tugas kita ini. Tugas kita adalah membuat alat peraga tentang sel hewan. Jika tadi di awal Ibu mengatakan akan dibagi ke dalam kelompok yang akan dibagi materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan, untuk kali ini Ibu putuskan bahwa kalian akan membuat alat peraga dari sel hewan untuk merepresentasikan sel hewan, sehingga kita bisa lebih memahami apa-apa saja komponen penyusun sel hewan, apa saja organel sel yang ada dalam sel hewan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam pengerjaannya, Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan organel sel tumbuhan yang udah Ibu lakukan. Nanti Ibu akan jelaskan detailnya, kalian bisa mengikuti contoh yang sudah Ibu lakukan, dan kalian bisa membuat semenarik mungkin dan seunik mungkin untuk bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita berikutnya. Di sini, Ibu sudah membuat media pembelajaran yang Ibu buat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan juga alat yang mudah dijangkau. Dalam pembuatan media pembelajaran ini tidak begitu sulit, dan Ibu menamai setiap bagian-bagian atau organel-organel dalam bagian sel tumbuhan ini. Nah, kalian bisa melanjutkan di rumah untuk pembuatan organel-organel sel dalam sel hewan. Nah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, bagus sekali. Di antara kalian banyak yang sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian sel. Tadi sudah sangat jelas bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dan sel merupakan bagian yang struktural, artinya memiliki struktur yang sangat rapi, sangat teratur, dan juga merupakan sel yang fungsional, artinya melakukan fungsi dalam kehidupan. Nah, melalui pengertian daripada sel ini, kita dapat memikirkan kembali dan membayangkan betapa banyak sel yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Bayangkan saja dalam tubuh kita sebagai manusia memiliki sel yang sangat banyak, bahkan triliunan sel. Nah, adakah yang kebayang bahwa sel yang begitu banyak, bagaimana mungkin bisa dengan teratur bekerja di dalam tubuh kita, melakukan fungsinya sehingga kita bisa seperti saat ini? Misalnya saja saat ini kita bisa belajar karena ada kerja sel di dalam tubuh kita. Siapakah yang ada di balik ini semua? Ya, benar sekali, tentu saja Sang Pencipta. Sel yang sangat teratur tentunya diciptakan oleh Allah yang sangat teratur. Keteraturan itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi keteraturan itu ada karena Allah yang teratur. Nah, melalui hal ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memelihara kerja sel dalam tubuh kita. Sekecil apapun sel, Tuhan tetap pelihara untuk membentuk kerja dalam tubuh kita, sehingga jadilah kita yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar memahami bahwa Tuhan memelihara bagian terkecil dari tubuh kita, maka kita sendiri berarti sangat berharga.
Kita sangat berharga di mata Tuhan, oleh karena itu Tuhan selalu memelihara dan memberkati kita. Hal selanjutnya yang dapat kita simpulkan adalah komponen kimiawi penyusun sel saling berhubungan satu sama lain. Begitu juga dengan organel-organel sel lainnya. Namun karena kita membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel, kita dapat memahami bahwa jika tidak ada salah satu komponen kimiawi penyusun sel, maka sel tidak dapat bekerja dengan baik. Maka seluruh proses dalam tubuh makhluk hidup tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap komponen kimiawi penyusun dalam sel saling berhubungan dan saling membantu dan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi di dalam sel. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali agar setiap kelompok jangan lupa mempersiapkan alat dan bahan seperti yang sudah Ibu instruksikan kepada kalian untuk kita gunakan pada pengamatan minggu depan. Oleh karena itu, persiapkan dengan baik dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, semua sudah mengerti ya? Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Bantu kami untuk semakin mempelajari materi kami untuk pertemuan berikutnya, sehingga kami bisa mengadakan pengamatan di laboratorium dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Yesus, amin.